Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada para malaikat niat dan tujuan sesuatu yang tersembunyi pada sifat iblis dan malaikat belum mengetahuinya, maka Allah berfirman pada para malaikat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dijawab oleh Allah, wahai para malaikat, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Maksud dari perkataan malaikat ini ialah, ya Rabb, apakah engkau mau menjadikan makhluk penghuni bumi seperti makhluk sebelumnya, yaitu para jin yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini dan selalu bermaksiat kepadamu? Cukup kamilah yang bertasbih dan mensucikan engkau, ya Rabb. Dan dijawab oleh Allah, wahai malaikat, sungguh aku mengetahui apa yang tak kamu tahu, yaitu dari apa yang tersembunyi, dari sifat iblis serta tujuan untuk menentang perintahku, dan juga berbagai macam tipu dayanya. Dan aku, wahai malaikat, akan memperlihatkan pada kalian semua agar kalian mengetahuinya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki penciptaan Adam alaihi salam, Allah memerintahkan Jibril untuk membawa tanah dari bumi. Ketika Jibril turun ke bumi guna mengambil lumpur atau mengambil tanah, maka bumi berkata, wahai Jibril, saya berlindung kepada Allah dari engkau yang mau mengurangi tubuhku dan mau merusakku. Dan Jibril kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa, seraya berkata, ya Rabb, bumi tidak mau aku ambil sebagian tubuhnya. Dia berlindung dengan menyebut namamu, maka aku tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail. Maka kejadiannya sama. Sang bumi berlindung kepada Allah, dan malaikat Mikail pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga diutuslah malaikat Israel, malaikat maut. Jawaban bumi masih sama, berta'awul dari Israel, sang malaikat maut. Malaikat dengan lantang berkata, wahai bumi, aku juga berlindung pada Allah ketika aku kembali menghadap tidak memenuhi apa yang diperintahkannya, ialah mengambil sebagian dari kamu, mengambil sebagian tubuhmu, mengambil sebagian tanah. Seketika itu bumi langsung luluh mendengar jawaban malaikat maut. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan segenggam dari berbagai macam bentuk bumi.
Oleh sebab itu, anak cucu Adam sama seperti warna dan sifat bumi. Ada yang hitam, merah, coklat, putih kulitnya. Di antaranya juga ada yang panas, ada yang dingin, susah, senang, ada yang buruk, ada yang baik, dan seterusnya. Kemudian tanah tersebut dibasahi sampai menjadi lumpur yang lengket. Setelah itu dibiarkan sampai lumpur hitam yang berbentuk. Dibiarkan sampai menjadi lumpur hitam yang berbentuk. Kemudian dibiarkan sampai menjadi kering hingga bersuara kalau dipukul. Maka penamaan Adam itu diambil dari kata adimil ard, yaitu permukaan tanah. Ibnu Abbas berkata, Allah menciptakan Adam langsung ditangani dirinya sendiri tanpa campur tangan makhluk lain, agar supaya iblis tidak sombong ketika diperintah oleh Allah sujud kepada Adam. Selanjutnya tanah kering yang sudah terbentuk jasad tadi dibiarkan terlentang selama 40 hari. Ada yang mengatakan 40 tahun. Di saat itu datanglah iblis. Iblis memukul-mukul jasad Adam dengan kakinya sampai timbul suara ting ting ting, karena seperti tembikar yang garing atau gentong yang dipukul yang garing. Firman Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar atau gentong atau kerajinan-kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian iblis masuk ke jasad Adam lewat mulut, keluar lewat anus, masuk lagi lewat anus, keluar lewat mulut. Seraya berkata, "Hai Adam, kamu diciptakan gak ada apa-apanya. Demi Allah, kalau aku bisa menguasai kamu, pasti aku hancurkan kamu. Tapi kalau kamu bisa menguasai aku, maka aku akan menyelewengkan kamu dari jalan Allah." Itulah salah satu dari perkataan sombongnya iblis. Tibalah waktu Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam yang masih berupa jasad seperti tembikar. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah berfirman kepada para malaikat, apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka wahai para malaikat, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, ketika ruh tertiup ke dalam jasad, maka ruh tadi tidak berjalan ke dalam jasad, kecuali jadilah jasad tersebut menjadi daging. Ketika ruh masuk, jasad-jasad yang asalnya tanah kering itu berubah menjadi daging. Dan mulailah ruh masuk memulai arah kepala. Seketika itu hidungnya Nabi Adam langsung bersin. Berkata para malaikat, wahai Adam, ketika bersin bacalah Alhamdulillah. Ada yang mengatakan Allah sendiri yang memberi ilham bacaan tahmid itu. Adam berkata, Alhamdulillah. Allah berfirman, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Allah merahmatimu wahai Adam. Dan tatkala ruh masuk ke mata, mulai masuk ke dalam matanya, seketika itu matanya langsung bisa melihat buah-buahan surga.
Dan ketika roh Adam terus masuk ke perut, disitulah Adam mulai ingin makan. Lapar. Ketika berlapar langsung ingin berdiri guna mencapai buah surga. Padahal ruh masih belum mencapai wilayah kaki. Disitulah Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 37, memang khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakan nyawa. Setelah ruh masuk ke semua jasad Adam, maka bersujudlah para malaikat, kecuali iblis dengan kesombongannya. Allah berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apakah yang telah menghalangi kamu sujud kepada seseorang yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan orang-orang yang tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jawab iblis, wahai Allah, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguh kutukanku atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan orang yang diberi penangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas hari yang ditentukan. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu ya Rabb, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam berbakti kepadamu. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La amla'anna jahannama minka wa mimman taba'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Surat Shad ayat 85. Setelah selesai teguran Allah pada iblis, dan iblis pun tetap pada pembangkangannya, lalu Allah melaknat iblis, memutus rahmatnya, dan menjadikan iblis setan yang terkutuk, dan diusirlah iblis dari surga. Imam Sya'bi berkata, iblis turun dari surga membawa malapetaka yang mau mengikutinya. Dia memakai imamah surban, kakinya pincang, memakai sandal sebelah. Ketika iblis turun, dia lalu memohon kepada Allah, ya Rabb, Engkau keluarkan aku dari surga gara-gara Adam ini. Sungguh aku tak mampu menguasai Adam, kecuali Engkau beri aku kemampuan. Allah menjawab, ya, Engkau aku beri kemampuan. Iblis berkata lagi, tambah ya Rabb, tambahkan lagi ya Rabb. Allah menjawab, tidak ada anak yang engkau lahirkan kecuali anak itu sama sepertimu. Iblis berkata lagi, tambahkan lagi ya Rabb.
Allah menjawab, ya, suduruhum, dada anak cucu Adam itu menjadi tempatmu, dan kamu bisa berjalan di dalamnya seperti berjalannya darah ke semua area tubuh. Iblis menjawab lagi, tambahkan ya Rabb. Iblis menjawab lagi, tambahkan ya Rabb. Allah menjawab, wastafziz man istata'ta minhum bisawtika, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu. Siapa saja, perdayai dengan suara-suaramu. Kerahkan pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda, berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta-harta dan anak-anak, lalu berjanji-janji palsu pada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kemudian giliran Adam yang berkata, ya Rabb, sungguh aku telah melihat iblis, engkau berikan kekuasaan atasku, dan sungguh aku tak mampu menghadapinya tanpa pertolongan. Allah menjawab, baik Adam, tidak lahir seorang anak kecuali aku utus malaikat yang selalu menjaga dari qarin su atau setan yang buruk. Adam berkata, tambahkan lagi ya Rabb. Allah menjawab, ya, satu kebaikan akan dibalas 10, atau bisa aku tambahkan. Satu keburukan dibalas 1, atau bisa aku hapus. Ada berkata lagi, tambahkan ya Rabb. Allah menjawab dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adam berkata lagi, tambahkan ya Rabb. Allah menjawab, selama masih ada ruh, saya pasti akan menerima taubat dari anak cucumu, wahai Adam. Enak. Adam berkata lagi, tambah ya Rabb. Allah menjawab lagi, ya sudah, saya ampuni anak cucumu, dan aku tak peduli seberapa besar dosanya. Kemudian Adam berkata, cukup ya Rabb. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.